warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Sekarang kita lihat, biasanya Ustadz lupa memberi tanggal, jadi sekarang dikasih tanggal ya. 18 Juli, coba didengarkan dan sambil melihat bacaannya. Sebelum melanjutkan pelajaran tentang bentuk-bentuk kata, jabatan kata, dan terjemahan menurut letak dan bentuk kata pada surah Fatihah, mungkin pada pertemuan selanjutnya, kalau mau dilanjutkan, ya, lebih dahulu akan dimulai dengan pertanyaan tentang pelajaran yang lalu. Nah, ya, perhatikan atau dengarkan komentarnya. Meskipun para ahli bahasa Arab berpendapat bahwa kata-kata di bawah ini, coba kata-kata di bawah ini coba baca sama-sama. Apa ini? Rabbil alamin, Rabbil alamin. ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Nah, menurut pendapat orang-orang ahli bahasa, berfungsi sebagai badal. Ya, ada mengatakan ini berfungsi sebagai badal. Ya, katanya berfungsi sebagai badal. Ada yang mengatakan berfungsi sebagai sifat. Ya, ada berfungsi sebagai badal, ada berfungsi sebagai sifat. Itu pendapat-pendapat yang berkembang. Akan tetapi menurut pendapat yang kuat, hanya dua kalimat yang pantas dijadikan badal. Ya, hanya yang bisa jadikan badal itu sebenarnya salah nggak salah, cuma yang pasnya jadi badal itu hanya yang dua kalimat saja. Sedangkan satu kalimat lagi yang pantas adalah menjadi sifat, itu yang pantas. Kan tiga itu, tiga kalimat yang pantas menjadi sifat adalah satu kalimat. Terus, coba masing-masing peserta, maksudnya kamu, mengemukakan alasan kalau dapat diberi contohnya. Nah, ini ada, jika dapat menjelaskan 100% atau 86% dapat bonus, kalau enggak. Paham? Diulang lagi. Sebelum melanjutkan pelajaran, maka kita dibuat ulangan dulu. Bisa nggak mengerti pelajaran yang kemarin? Perhatikan komentarnya, ini dia. Meskipun para ahli bahasa Arab berpendapat bahwa kata-kata di bawah ini, Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, kata mereka berfungsi sebagai badal atau sebagai sifat. Pagi buta kayak. Ya, akan tetapi menurut pendapat yang kuat, hanya dua kalimat yang pantas jadi badal. Yang mana ini dua kalimat? Sedangkan satu kalimat lagi yang pantas menjadi sifat. Nah, yang jadi pertanyaan, coba masing-masing peserta, maksudnya kamu, Nawal, Balkis, Najwa, mengemukakan alasan. Apa alasannya? Nah, dan kalau dapat diberi contoh sambil mengemukakan alasan.
Jadi kita bisa bebas, pertama begini-begini, kedua begini-begini, ketiga begini-begini, keempat begini. Pokoknya 5 pun sampai boleh. Jika dapat nanti menjelaskan 100%, bonus diberi. Ataupun 85 dikasih juga. Sekarang dipersilakan untuk memikirkan dulu. Yang sebaiknya supaya jangan keliru-keliru, dituliskan. Kita akhiri nanti jam 9. Bisa dituliskan pertama apa alasannya, kedua apa alasannya. Tadi kan ada 2 kalimat sebenarnya yang pantas jadi badal, yang 1 kalimat jadi sifat. Mengerti apa enggak? Mengerti Belum? Ustaz. Ngerti? Nah, coba kasih alasan, tuliskan dulu supaya jangan sulit, supaya jangan pulang-pulang balik. Siapa yang dapat paling minimal 85%, ada bonus dikasih. Nanti diminta sama admin. Dipersilakan memikirkan sambil menulis. Kalau nanti sudah setengah 9, Ustadz minta menjawab satu persatu.
Sudah? Oh, udah lewat 5. Sudah ya? Halo, Nawal, Najwa. Ya, Sudah ya? Ustaz. Nah, sekarang dipersilakan siapa yang berani pertama dulu memberi alasan mana keterangan-keterangan itu. Siapa duluan? Halo. Balkis mau coba, Ustaz. Nah, coba silakan Balkis. Apa keterangan dari Balkis? Silakan. Yang pertama itu kan Rabbil Alamina. Eh, Alamini. Ya alam mana alam ini? Profil alaminat. Ya, itu Ah, bagaimana? itu badal. Ya sekarang yang diminta kan Terus yang yang ini. kedua, Oh, oke. Terus? jadi Robbinya ini, Al-Alaminanya itu badal dari Robbi. Terus Ar-Rahmani Rahimi itu kedua-duanya itu sifat. Terus yang ketiga Maliki Yaumiddin itu badal juga kayak nomor satu. Terus kalau sifat itu dia bisa tiga bentuknya, sigot mubalaghah, Hmm. isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau isim fa'il itu contohnya kayak nasirun, kalau maf'ul itu mansurun. Kalau sigat mubalaghah kayak yang di nomor 2 itu tadi ar-Rahmani, ar-Rahimi. Dia kalau dijadiin arti nanti artinya ada kata yang, misalnya yang ar-Rahmani Rahimi ini yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Terus Terus? kalau badal itu artinya nggak usah pakai yang. Art Ya. Maliki itu badal dari Robi, Yaumi itu badal dari Maliki, Adini badal dari menjelaskan Yaumi. Hmm. Ya, Yaumi itu menjelaskan Maliki, Adini menjelaskan Yaumi. Hmm. Udah, Udah. udah. Nah, coba Nawal lagi Nawal. Silakan Nawal. Ini berarti ngejelasin yang ayat 1 sampai 7, Ustaz. Ah, bagaimana? Ngejelasin yang ayat Al-Fatihah, ayat 1 sampai 7. Enggak sampai 7 kok. Yang ini, Sampai ini sampai kan 5. bukan. Kan ada kemarin kita sudah belajar. Ah, Rabbil Alamin sudah pelajari, Ar-Rahmanir Rahim sudah pelajari juga, Malik Yaumiddin sudah pelajari juga. Ada orang mengatakan bahwa ini menjadi badal, ada mengatakan menjadi sifat. Nah, sebenarnya ada alasan-alasan yang lebih kuat. Nah, coba jelaskan bagaimana pendapat Nawal yang mana alasan-alasannya itu. Nah, kalau bisa beri contoh-contoh. Ya, seperti yang diuraikan oleh Balkis tadi kan ada alasan-alasan. Coba aja jelas, coba. Yang pertama lillahi rabbil alamin. Rabbil Nah, alamin itu badalnya lillahi. jadi itu bisa jadi badal gitu kan? Ya. Nah, ya, dikemukakan alasan-alasannya. Terus yang mana lagi? Nah, silakan. Yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Itu sifat eh, karena bentuknya isim fa'il. Ya, Yang ketiga Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu sama kayak Rabbil Alamin menjadi badalnya Allah. terus apa lagi? Itu aja.
Iya. Oke, itu saja ya. Sekarang Najwa, silakan Najwa. Ustadz, Ya, coba silakan. kalau yang pertama ya Rabbil Alamin itu badal karena dia karena yang Robbinya itu karena yang Alamininya itu dia badalnya si Robbi. Terus yang kedua Ar-Rahmanir-Rahim ini dia sifat karena artinya dia ada yangnya yang maha pengasih, yang maha penyayang dua-duanya. Jadi dia bukan badal. Kalau yang ketiga Maliki Yaumiddin ini dia itu Maliki Yaumiddin. Dia badal. Terus jelasnya. Malikinya dia menjelaskan Robbi. Yauminya Yauminya sama Ad-Dini. Sudah? Sudah. Baik. Gua didengarkan ya. Setelah kita mempelajari bahwa mulai dari menguraikan bentuk kata dan jabatan kata dan terjemah, maka ada sampai ayatnya, misalnya kan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai situ baru. Nah, jadi setelah kita lihat perkembangan dalam bahasa, semuanya mengatakan Rahman ini badal dari Allah juga. Ada yang mengatakan Ar-Rahmanir Rahim badal dari Allah juga. Kemudian Maliki Yaumiddin badal juga katanya. Oke. Yang badal itu, nah itu tadi yang dikatakan badal adalah dia mengikuti yang digantinya atau yang dibadalinya. Yang badalnya Allah. Jadi badal itu tidak pakai perantara langsung. Ya. Jadi ada pula yang mengatakan, oh dia jadi menjadi sifat atau naat itu dalam bahasa Arab. Maka Allah jadi man'utnya yang disifatinya. Jadi Rabbil Alamin sifat katanya. Ar-Rahmanir Rahim sifat juga. Maliki Yaumiddin sifat juga. Tapi setelah diperhatikan, ya, nah gitu tadi. Biasanya kalau yang menjadi sifat itu, ini ya kurang dijelaskan sebagian tadi. Biasanya kalau yang menjadi sifat itu, bentuk katanya ada berbentuk sigat mubalaghah. Seperti Ar-Rahman Rahim ini, sigat mubalaghah bentuk bersangatan artinya. Jadi dia bukan isim fa'il, cuma kalau jadi sifat itu mungkin sigat mubalaghah, mungkin bentuk isim fa'il, dia mungkin bentuk isim maf'ul. Nah,
umumnya itu yang bisa jadi sifat pada umumnya, yang tiga itu. Nah, selain dari yang tidak ada yang tiga itu kecenderungannya mungkin yang pasnya jadi badal. Memang sama-sama mengikut barisnya. Kalau yang dibadalin itu baris di atas, dia ke atas pula. Kalau yang digantikan itu baris bawah, ke bawah pula. Kalau sifat begitu juga. Tapi sifat pada umumnya, sifatnya itu berbentuk sigat mubalaghah atau berbentuk isim fa'il, isim maf'ul. Dan tambah lagi kalau sifat itu, kalau dia pakai alif lam, dia pakai alif lam pula yang disifatinya. Kalau pakai tanwin baris dua, dia pun baris dua juga. Kalau badal tidak begitu, dia hanya baris atas saja atau baris bawah atau baris depan. Nah, gitu menguraikannya. Kemudian kalau diterjemahkan pun, misalnya kalau diterjemahkan ini, kalau badal nggak pakai yang, kita menerjemahkannya. Nah, khusus dari Rabbil Alamin itu badalnya terdiri dari mudhaf untuk ilaih, maksudnya diterangkan dan menerangkan gitu. Kalau Ar-Rahman ini karena berbentuk sigat mubalaghah, berarti lebih cenderung kita ini menjadi sifat. Jadi Ar-Rahman menjadi sifat bagi Allah, kemudian dua sifatnya, yang satu lagi Ar-Rahim. Yang sifat ini terjemahkan pakai yang. Begitu juga kalau Maliki ini. Maliki ini juga dia bukan berbentuk isim fa'il, kecuali kalau panjang dibaca ya tuh Maliki, itu mungkin cocok. Nah, ini enggak pendek. Jadi ini kalau kamu buat tadi ini bisa jadi sifat Ustadz tapi dipanjangkan bacanya Maliki, mal ditekan baca Maliki yaumiddin. Nah, di sini susunannya terdiri diterangkan, menerangkan, diterangkan, menerangkan gitu. Tiga, ya. Kan tiga ini. Maliki diterangkan oleh Yaumi, Yaumi diterangkan oleh Ad-Din. Ketiga-tiganya ini berfungsi sebagai badal, tapi ada juga mengatakan sifat. Kalau sifat kita lihat maunya dipanjangkan bacanya, bentuk isim fa'il ya. Jadi begitu komentarnya. Jadi bisa dituliskan tadi 1, alasan 2, 3, 4. Ya, jadi itu yang perlu diingat. Sebagian sudah mulai teratur komentarnya, sebagian masih agak baru lupa ya sistematiknya. Ya, jadi untuk itu memang dikasih bonus semua. Pertama Balkis dapat bonus 7.500 ya. Najwa 3.000, Nawal 5.000 rupiah. Jadi untuk sekali lagi berpikir teratur, ada sistematik, diingat pelajarannya semua. Jadi diingat ini ya. Jadi kalau nanti orang mengatakan, oh ini jadi sifat, oke, nggak apa-apa. Tapi menurut yang kuat, kalau sifat itu biasanya berbentuk sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah itu macam-macam, ada nanti bentuk syakur, ada rahman, ada rahim. Kalau isim fa'il jelas fa'ilun, itu pun isim fa'il kalau 3 huruf, kalau sudah nanti 4 huruf, nanti itu kan dipelajari misalnya mustaqim. Sedangkan kalau bentuk Rabbil Alamin memang diterangkan menerangkan dia. Malik Yaumiddin terang menerangkan, maka ini lebih cenderung kita ini menjadi bukan sifat tetapi dia menjadi badal. Ya, bisa dipahami ya. Jadi memang pelajaran kita ini sudah mulai menjurus untuk lebih paham dari segi bahasa. Kita sudahi sampai di sini aja, nanti akan dilanjutkan hari sekarang Jumat. Nanti hari Rabu akan dilanjutkan pelajaran selanjutnya sampai tamat Fatihah Malik Yaumiddin, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Diterangkan dulu, nanti setelah diterangkan bagus-bagus, baru ada pula nanti dikasih kuis untuk pertanyaan. Tapi setelah kita mempelajari itu makanya didengarkan baik-baik dan dicatat dengan baik-baik, dipraktekkan. Ya, ilahuna faqat, sampai di sini saja. Intahaina. Al-an nad'u ila Allah la'allana mahir, la'allana fahim, la'allana amilun, la'allana mukhlisun. Ya, mudah kita paham, mengamalkannya dan memahaminya dan ikhlas, karena nanti ini mau dipakai selama-lamanya sampai kita menghembuskan napas terakhir. Kalau nanti di akhirat kita nggak ngaji-ngaji lagi, hanya nerima balasan aja lagi. Mengaji tidak, sholat tidak, segalanya nggak ada satupun. Hanya menikmati pemahaman kita karena pengaruh dari Al-Quran. Ya. Hayya bina nad'u Allahumma Allahumma faqihna Allahumma fiddin qina fiddin wa 'allimna wa al-hikmah alimna al-hikmah wa wa ta'wil wa taqwil 'allimna lughatal wa alimna Quran lughatal Qur'an wa 'allimna lughatal alimna Arab. lughatal Arabi. Ya, subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka anta wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama.